Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin miftahil bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini dawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pecinta, para pejuang sholawat Nabi Muhammad SAW yang insya Allah dengan berkat malam ini dijadikan kita benar-benar dicintai oleh beliau. Amin. Amin. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, sebenarnya yang berbicara di sini hari ini adalah Habib Zaki bin Abdullah Segaf, karena beliau berhalangan, jadi beliau kirim salam kepada semua jamaah yang ada dan mohon maafnya kalau beliau tidak bisa hadir. Ya. Hari ini di Solo kita kehilangan salah satu seorang pejuang sholawat. Beliau adalah orang besar, walaupun beliau dengan keterbatasan keadaan ketika itu dan semuanya menjadikan beliau menjadikan kekuatan yang luar biasa. Beliau seorang wanita, bukan orang biasa. Seorang wanita, bukan seorang pria, tapi menunjukkan perjuangan sholawat yang sangat luar biasa. Beliau adalah kakak dari Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Sungguh hebat. Kok lihat dari sejarah kehidupan para ulama, para orang-orang yang di situ dekat kepada Allah, kita bisa melihat dari para orang-orang. Beliau Habib Syekh itu mempunyai ayah namanya Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman Asgaf. Mungkin sebagian ada yang pernah tahu. Beliau adalah orang yang luar biasa. Beliau meninggal di hari Jumat. Beliau meninggal jadi imam. Jadi imam apa? Jadi imam sholat Jumat. Beliau meninggal di rakaat kedua. Beliau meninggal di sujud terakhir. Jadi khususiyatnya sangat luar biasa kok dilihat. Kok orang meninggal hari Jumat itu banyak, orang meninggal pas sholat itu banyak, orang meninggal pas jadi imam ya mungkin ada, tapi pas sholat Jumat ada, mungkin segelintir aja. Bukan itu tuh, pas sujud terakhir itu super sedikit. Makanya disebutkan wahtim lana minka bi khairin ajmain. Jadikanlah penutup kami dengan kebaikan semuanya. Ini kan kepingin itu bi husnul khotimah. Kepingin orang itu kan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu tujuannya di situ. Orang kok meninggal husnul khotimah itu kebanggaan tersendiri. Bukan bangga bagi dirinya sendiri, tapi bangga bagi anak keturunannya juga. Anak keturunannya bangga, ini loh wong tuaku, ini loh orang yang aku kasih, ini loh guruku, ini loh sahabatku meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Orang kalau keadaan husnul khotimah itu akan membuat sekelilingnya jadi baik. Sebagaimana yang kita ketahui di ahli tafsir, diceritakan ketika Nabiullah Musa sama Nabiullah Khidir ketika datang ke suatu kaum, mereka diusir. Tapi ada satu bangunan boleh dibenarkan sama Nabi Khidir. Ditanyakan sama Nabi Musa, kenapa kamu benarkan ini? Karena sesungguhnya di dalam sini ada harta anak-anak soleh. Nah, dari ahli tafsir mengatakan itu orang tuanya yang memiliki amal ibadah soleh sehingga anak keturunannya memiliki kecipratan yang namanya barokah amal soleh. Makanya pentingnya kita melakukan segala amal soleh itu dalam konteks untuk semuanya kita lakukan dalam keadaan yang baik. Tujuannya apa? Ya pertama buat diri kita sendiri. Yang kedua orang bakal juga tahu orang-orang sekitar kita. Oh ini orang soleh, ini orang baik. Seneng enggak? Kok istilahnya ada teman dekat, gak usah jauh-jauh. Teman dekat punya masjid gitu, wakafkan masjid, senang. Atau punya sanak family punya masjid, senang. Walaupun belum bisa beramal seperti mereka, tapi karena di lingkupan sesama orang-orang soleh, insya Allah dijadikan orang-orang soleh. Insya Allah anak-anaknya akan menuruni yang namanya warisatul maghfirah, ada yang namanya warisatul kedudukan. Kalau tidak bisa seperti amal mereka, dijadikan seperti sedikit daripada amal mereka. Kan itu tujuannya kita orang ini. Tujuan kita orang mengadakan setiap peringatan haul, peringatan maulid, peringatan apa, dan untuk mencontoh sedikit
perilaku kehidupan mereka, perilaku gimana mereka bisa sukses menjalani dunia ini, gimana mereka bisa selamat dari fitnah dan banyaknya cobaan di dunia ini. Walaupun penuh dengan keterbatasan, walaupun penuh dengan banyak perjuangan, walaupun di situ banyak cobaan bertubi-tubi menghantam itu orang, tapi subhanallah, kok namanya Allah sudah mencintai, dan kalau sudah Allah mencintainya, maka sekitarnya akan mencintai dia. Man yuhibbu fis sama yuhibbu fil ardh. Barang siapa yang dicintai di langit, maka akan sing di bumi ini akan mencintai dia. Itu sudah hakikatnya. Jadi jangan beranggapan orang yang dicintai di muka bumi nanti bakal dicintai di akhirat. Itu memang benar. Tapi yang paling hakikatnya apa? Yang dicintai di langit dulu. Kok sudah dicintai di langit, siapapun itu akan dimudahkan, akan dipermudahkan segala urusannya. Ya, butuhkan yang kita amal untuk yahtim lana minka amal soleh. Kita menginginkan untuk apa? Ditutup dengan amal yang soleh. Gimana caranya? Ya, kalau kita melakukan amal segala bentuk apapun itu kita selesaikan dengan baik. Karena apa? Disebutkan dalam riwayat bahwa al-qabul a'mal fi hawatimah. Kabulnya amal itu kita lihat dari penutupannya. Jadi kita lihat kan, orang yang bisa meninggal dalam keadaan sholat, kita sedih. Gimana kejadiannya? Oh, ternyata orang jadi orang imam masjid 5 waktu. Oh, tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat berjamaah. Oh, mengutamakan yang namanya masjid. Tidak pernah mengambil hal-hal yang haram. Selalu hati-hati masalah rezekinya dia. Benar-benar mencari yang halal. Itu kok kepingin, ya Allah saya minta pada Allah setiap detik doanya, ya Allah yahdina bi husnul khotimah, akhiri usia kami dengan keadaan husnul khotimah. Tapi dia tidak pernah namanya mengikuti jejak-jejak orang yang husnul khotimah. Ya namanya bohong itu. Harus tahu gimana caranya biar husnul khotimah. Harus memperbaiki dari semuanya. Dari segi pertama, dari makan minumnya. Yang kedua, dari perilaku terhadap sesama manusia. Yang ketiga, tentunya juga beribadah kepada Allah dengan maksimal. Jangan minta yang luar biasa tidak ada yang diberikan. Orang itu harus ada timbal baliknya. Kepingin sesuatu yang besar, dicari mukabilnya, timbal baliknya. Gitulah. Jangan beranggapan bahwa kita bisa dijadikan orang-orang yang hebat itu mereka karena mereka memang dasarnya hebat. Ada sejarahnya. Bahkan kalau kita lihat di kisahnya si Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling utama, yang paling mulia, itu kita lihat sejarah hidupnya beliau. Dari awalnya gimana? Ketika itu beliau yatim, ketika itu beliau dimusuhi, ketika itu beliau dicaci maki, sampai terusir dari kota Mekah. Itu kan semua sejarah hidup hingga menjadikan seseorang yang luar biasa. Jadi orang yang luar biasa itu ada prosesnya. Sebagaimana kita tahu emas itu mau jadi emas nih caranya. Disaring sih, habis disaring, dipupuk, dipanaskan, dipukul-pukul, disepuh, dihirup, habis-habisan baru jadi emas, nilainya mulia. Gitu juga manusia. Manusia kalau mau jadi orang yang pilihan, orang yang benar-benar kuat, orang yang benar-benar hebat, tentunya dia harus penuh dengan cobaan. Tidak ada orang bisa kuat tanpa penuh cobaan, itu tidak ada. Semua pasti ada cobaan. Kecuali kalau kepingin enak atau sukses tanpa penuh cobaan, ya satu. Apa itu? Ya, mendekatkan diri kepada Allah tanpa kenal kanan kiri. Itu. Tapi tentu itu susah. Karena semua manusia itu membutuhkan namanya berhubungan satu dengan yang lainnya. Karena kita juga butuh makan, kita yang butuh minum, kita yang butuh bertegur, sapa dan lain sebagainya. Gitu. Jadi jangan beranggapan untuk mendapatkan husnul khotimah itu mudah. Susah. Makanya doanya dibantu dengan doa juga dilakukan dengan yang namanya amal ibadah. Ya, disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Dan demi masa sesungguhnya para manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang illal ladzina aamanu wa 'amilus shalihati, dan beramal amalan baik, amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan yang selalu mengingatkan, berwasiat wa tawassaw bil haqq, kepada kebenaran, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan juga selalu mengingatkan untuk bersabar. Itu kan manusia. Kadang kita lagi semangatnya semangat, kadang lagi turun lagi gendut. Itu yang mengingatkan apa? Ini majlis-majlis seperti ini, majlis maulid,
majelis rutin, majelis menambah diri kita untuk bisa semakin dekat kepada Allah. Itu tujuannya diadakan majelis, diadakan itu untuk ingatkan kita. Bahkan disebutin jadidu imanakum bi aktsarikum min qauli la ilaha illallah. Perbarui, upgrade iman kalian dengan memperbanyak daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu penting, kita perlu menghadiri majelis, perlu menghadiri yang namanya peristiwa-peristiwa seperti ini. Tujuannya apa? Biar kuat iman kita, biar kita benar-benar mantap. Itulah hakikatnya, biar kita selamat di dunia ini. Saling mengingatkan, saling mendukung, jangan sampai menggembosi. Datang maulid saling bosi. Buat apa yang maulid? Saya bilang semangat. Tidak ada kata tidak semangat. Faedahnya banyak, barokahnya banyak. Pernah ditanya, apakah ada yang namanya barokah dalam maulid? Ada jawabannya. Mana bukti? Ketika ditanya seperti itu, ini orang tidak menjawab secara langsung, tapi mencontohkan dengan ini jeruk buat kamu. Loh, saya tanya tentang barokah maulid kok baru kasih jeruk. Dilihat sama dia jeruk ini. Makan jeruk, makan. Baru berapa kali dimakan terus ditanya sama orang ini. Sekarang saya mau tanya, adakah di situ vitamin C-nya? Ada yang bisa menunjukkan vitamin C dalam jeruk? Ada enggak? Ada enggak bisa menunjukkan vitamin C dalam jeruk? Tidak ada. Tapi meyakini tidak ada vitamin C-nya dalam jeruk? Yakin kan? Yakin ada vitamin C dalam jeruk? Begitu juga dalam maulid ya hewan. Yakin kalau di situ ada maulid, ada barokah. Jadi kalau kita sudah yakin, insyaallah kabeh datang. Begitu juga manusia, ketika dia lagi sakit, lagi butuh vitamin, makan jeruk. Begitu juga manusia, kadang kita imannya lagi turun, lagi tidak semangat dalam beribadah, datang maulid, datang pengajian, datang majelis, insyaallah bisa nambah. Insyaallah bisa mengupgrade, bisa memperkuat sehingga dia semangat dalam menjalani hidupnya, bisa semangat untuk beribadah kepada Allah, bisa mendapatkan benar-benar khatimul, mendapatkan kematian yang baik, pengakhiran yang baik, ya kan? Husnul khatimah. Itu tujuannya selalu diingatkan, karena orang itu akan meninggal dengan apa hobinya dia. Kalau hobinya maulidan, ya hobinya dalam keadaan baik, hobinya ngaji Quran, seolah dia meninggalkan dalam hal-hal yang baik juga. Tapi kok hobinya maksiat, hobinya merumpi, hobinya hibah, namimah, nanti meninggalnya Allah buat masyarakat jadikan seperti itu. Jadi semuanya balik ke diri sendiri. Diri sendiri ini mau meninggal dalam keadaan apa? Mau meninggal dalam keadaan apa gitu? Tentunya dengan husnul khatimah. Gimana caranya? Mari kita teladani orang-orang yang telah mendahului kita, mereka yang benar-benar telah menjadikan orang husnul khatimah. Sejarah-sejarah hidup mereka banyak, bisa kita kaji, bisa kita teliti. Kok porosnya paling utamanya ya tentunya si Rasul Muhammad bin Abdullah SAW. Kita bisa kaji sejarah beliau, tarikh beliau gimana, biografinya Rasulullah SAW gimana dari awal beliau lahir sampai beliau wafat. Di situ banyak sekali cerita, di situ banyak yang bisa kita pelajari. Karena beliau adalah uswatul hasanah. Beliau adalah semuanya bisa kita selidiki. Bahkan kalau kita ketahui sejarahnya Rasulullah itu berjilid-jilid, banyak banget, karyanya banyak banget dan tiada habis. Setiap waktu ada beberapa ulama membuat baru, nyetak baru, nulis baru, ngarang baru. Tujuannya karena sejarah hidup beliau yang luar biasa. Itulah Rasulullah SAW. Kadang kita bisa melihat dari seseorang yang tidak memiliki apa menjadi mempunyai. Itu karena mereka punya ketekunan, mereka memiliki amal yang sangat luar biasa. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi wawasan tambahan bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Dan dijadikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan taat fi ta'atillah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.